Halo semuanya, saya Abdul Alim. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai selektor CSS. Oke, sesuai pada video sebelumnya ya, kita udah pernah belajar ya. Jadi sintak dasarnya CSS kita ada selektor, terus ada property, ada value gitu ya. Kemarin kita udah nyoba itu H1 gitu ya. Maksudnya sebelumnya kita udah nyoba H1, lalu kita nyoba property sama value-nya juga, tapi color sama isi color-nya aja gitu aja kan ya. Nah, terus selektornya kita pilih ke satu. Jadi sebenarnya selektor itu apa sih? Jadi selektor itu adalah tag yang akan teman-teman simpan gitu ya, atau teman-teman masukkan kode CSS di dalamnya gitu, baik dia eksternal, internal maupun inline gitu ya. Untuk elemen sendiri ini isinya apa aja sebenarnya banyak gitu ya. Bisa tag P gitu ya, tag body dan lain sebagainya. Jadi kalau di contoh kemarin kita pakainya H1. Nah, teman-teman mau bikin dia itu tag-nya di P itu bisa nggak? Jawabannya bisa. Jadi semua tag itu bisa teman-teman ya. Gitu, walaupun mungkin beberapa tag mungkin nggak terlalu kelihatan gitu ya nanti hasilnya kalau kalau emang dia nggak munculin sesuatu. Tapi biasanya umumnya kelihatan sih. Jadi kayak ini paragraf gitu ya. Teman-teman tempelin sebuah tag P lagi. Ini mau disimpannya misalnya di eksternal aja ya. Teman-teman masukin P-nya. Nah, karena kita kemarin masih belajarnya itu pakai color, jadi kita ganti colornya aja dulu. Jadi kita pakai colornya misalnya navy ya. Walaupun navy nggak tahu kelihatan ya. Mungkin gold kali ya. Nah, gini ya. Sip. Nah, lalu teman-teman bisa lihat deh hasilnya. Jadi ini paragraf, kita refresh ya hasilnya. Nah, muncul ya, walaupun nggak terlalu kelihatan. Memang harus pilih yang hitam-hitam ya. Ada navy aja nggak apa-apa. Oke. Nah, berubah ya, walaupun ini kelihatan tetap hitam juga, tapi nggak hitam sih sebenarnya navy. Ya. Nah, jadi tag P-nya teman-teman bisa ganti gitu. Mau ganti dia jadi tag misalnya A ya. A, tapi kalau A biasanya kan identik sama warna biru ya. Nah, kita ganti jadi misalnya yang red gitu. Itu bisa juga diganti jadi A. Nah, refresh, nah dia jadi red ya. Walaupun dia bisa biasanya kalau pakai link dia harus pakai href ya. Misalnya google.com ini ya. Nah, tetap ya dia bawa underscore tapi warnanya merah gitu. Jadi biasanya identiknya sama warna biru kan ya. Ini jadi warna merah. Jadi semua tag bisa teman-teman TCP gitu ya. Jadi itu disebutnya selektor elemen selektor gitu. Lalu kedua itu adanya ID. Nah, ID ini maksudnya gimana? Jadi pada semua tag ya HTML teman-teman bisa sisipkan namanya atribut ID gitu. Jadi di sini saya akan pakai atribut ID misalnya di H3 lagi ya misalnya. H3 ID. Nah, misalnya ID, teman-teman bisa kasih misalnya eh, H3 green misalnya. 3 strip green. Kita tahu H3 pink. Kita aja ya. Nah, di selektornya teman-teman nulisnya apa nih? Gitu. Apakah nulisnya H3 lagi? Jawabannya enggak. Teman-teman bisa nulis ID-nya. Nah, ID sendiri di sini pakainya pagar. Jadi kalau teman-teman pakai atribut ID gitu di sebuah elemen, dan itu elemennya nggak harus H3 ya, bebas sebenarnya. Itu teman-teman bisa pakai atribut ID gitu, terus masukin di H3 green. Atau jangan H3 diganti ya, bukan H3 green, pink aja ya. Text pink deh namanya, text pink. Ya, terus itu ke sini, diganti jadi pink. Dah, gitu ya. Ini, ini, text pink, color by ID selector. Gitu ya. Kita lihat hasil. Oke, nah ini berubah ya, jadi pink. Nah, terus ini ID ini sebenarnya fungsinya gimana? Jadi yang namanya ID biasa ya, unik. Jadi sebenarnya penggunaan ID itu harusnya unik. Jadi
ketika teman-teman pakai ID namanya texting, ini nggak boleh ada ID lagi nama texting. Walaupun sebenarnya kenyataan tetap bisa sih. Jadi kalau misalnya saya bikin yang lain, jadinya misalnya tag-nya, walaupun sebenarnya dia ngaruhnya ke yang tag yang sama biasanya. Tapi tetap biasanya harusnya nggak boleh biasanya. Tapi ini tetap jalan sebenarnya. Gitu. Cuman pada dasarnya ID itu, apalagi khususnya nanti kalau misalnya teman-teman sisipkan ini menggunakan kode JavaScript misalnya, itu biasanya ID itu unik, jadi nggak bisa berlaku untuk dua ID yang sama gitu. Mungkin CSS masih bisa ya, cuman kalau di JavaScript biasanya nggak kena, jadi nggak bisa sama sekali. Oke, lalu kelas apa? Nah, kelas itu dia lebih ke globalnya teman-teman. Kelas selector ini lebih ke global. Dia itu dilambangkan dengan titik. Jadi misalnya saya pengen teks misalnya yang belum apa tadi tuh, purple misalnya, gitu ya. Saya ganti color teksnya jadi purple. Nah, kayak gini. Nah, teman-teman bisa sisipkan ini dimanapun teman-teman pengen gitu ya. Misalnya saya pengen pakai tagp lagi, ya, pakai lorem ipsum aja ya. Sum, tapi paste sebanyak-banyaknya aja. Ya, misalnya kayak gini. Nah, biasanya teks biasa. Kalau teman-teman tampilin seperti ini, hasilnya cuman kayak gini, hitam doang. Nah, kalau misal teman-teman ganti pakai kelas tadi, teman-teman kasih kelas namanya. Nah, di sini. Terus teman-teman sisipkan nama kelas yang tadi. Teks, tadi purple ya. Nah, dia akan ngikut berubah jadi ungu, walaupun nggak tahu kelihatan ya sebenarnya. Dan ini warna ungu, teman-teman. Sebenarnya bisa dilihat dari inspect ya, seperti biasa. Teman-teman inspect, cek lagi di teks purple. Nah, di sini warnanya purple. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu fungsinya kelas selector. Oke, lalu ini bisa dikombinasiin enggak, teman-teman? Jadi sebenarnya kelas atau selektor itu sebenarnya dia punya banyak jenisnya gitu. Cuman yang mendasar kurang lebih tiga ini juga. Tiga ini aja dulu. Cuman mungkin saya tambah sedikit itu teman-teman bisa nempelin elemen gitu ya, kombinasi dengan ID ataupun kelas gitu. Nah, di sini kita misalnya pengen khusus gitu ya. Untuk H3 itu purple-nya kita kasih misalnya bukan yang lain gitu ya, tapi purple yang beda gitu. Nah, gini ya, bisa kayak gini, terus kita color, ada nggak ya tulisan purple? Nggak ada ya. Ya, atau kita ganti jadi apa ya, violet gitu ya, jadinya violet dia warnanya. Jadi si H3 ini sebenarnya violet kita ganti namanya, ganti bentuknya. Jadi waktu saya pakai teks purple doang, dia tetap pakai yang purple, tapi waktu saya pakai H3 gitu misalnya, H3, terus kita pakai kelas teks purple. Nah, ini ya, kalau kita tes H3 atau heading teks purple. Nah, seperti ini. Lalu kan kita lihat hasilnya. Nah, dia nggak pakai yang ungu di atas, tapi diganti jadi violet. Kalau kita ganti H3 jadi H2, nah, dia pakainya yang mana kira-kira? Apakah tetap yang violet tadi atau yang purple yang biasa? Dia berubah jadi purple biasa. Kenapa begitu? Karena dia udah nunjuk selektornya itu H3, yang H3 itu memiliki kelas teks purple. Oke? Nah, seperti itu ya. Nah, lalu mungkin satu lagi ya, mungkin satu lagi aja dulu ya. Itu turunan. Jadi turunan di sini maksudnya adalah kalau teman-teman kasih spasi, gitu ya di sini, gitu ya A3 text purple. Ini artinya di dalam kelas ini, bukan di dalam kelas A3-nya. Kalau dikasih spasi itu berarti di dalamnya, gitu ya. Kalau di sini dia akan menjadi tetap purple biasanya walaupun dikasih H3. Kita coba buktikan. Nah, dia tetap jadi purple biasa. Tapi kalau misalnya teman-teman sisipkan sebuah elemen gitu ya di dalam sini, kita refresh lagi. Nah, teman-teman sisipkan elemen apapun, misalnya H3, teman-teman kasih misalnya tag miring, italic ya. Misalnya tag purple, italic. Nah, kita sisipkan kelas lagi.
namanya text purple lagi tadi ya. Nah, hasilnya adalah, nah yang di dalamnya baru menjadi violet gitu ya. Jadi artinya kalau teman-teman kasih spasi ini tuh maksudnya adalah di dalamnya, di dalam tag H3 gitu. Kalau misalnya teman-teman ngasih turunan lagi berarti di dalam tag H3, di dalam tag teks tag apapun yang dengan nama teks purple gitu ya, baru nanti teman-teman tempel lagi gitu sebuah tag lagi kayak gitu. Jadi turunannya ada. Jadi sebenarnya ini kalau teman-teman sorot ya di Visual Studio Code bakal kelihatan tuh. Dia kan tingkatan pertama H3, tingkatan kedua elemen, tingkatan ketiga A. Jadi bagian A-nya baru dia akan berubah jadi color violet. Gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk selektor CSS. Jadi kita udah coba belajar mengenai elemen, selektor, terus mengenai ID, sama kelas selektor. Saya Abdul Alim, terima kasih.